Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran di mata pelajaran komunikasi bisnis. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang komunikasi dalam dunia bisnis part 1. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico atau communicare yang berarti membuat sama. Dalam bahasa Inggris, komunikasi disebut communication yang berarti suatu pertukaran informasi, konsep, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Berikut adalah pengertian komunikasi. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian yang kedua yaitu menurut Dr. Andes R.I. Suhartin Citroboto, komunikasi adalah penyampaian pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang dan penyampaian tersebut merupakan suatu proses. Sedangkan pengertian yang ketiga menurut Colin Cherry, komunikasi adalah sebuah proses di mana setiap pihak saling menggunakan informasi dengan tujuan untuk mencapai pengertian yang sama tentang masalah yang penting bagi semua pihak. Oke, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian pesan atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Berikut adalah unsur-unsur komunikasi, terdiri dari 5. Yang pertama adalah komunikator atau sumber atau pengirim. Jadi, komunikator ini adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Unsur yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Materi pesan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, dan pertanyaan. Unsur yang ketiga adalah komunikan atau penerima pesan. Merupakan orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksudkan oleh pengirim. Unsur yang selanjutnya adalah media, merupakan sarana atau saluran yang menunjang pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Contoh yaitu televisi, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Unsur komunikasi yang kelima adalah feedback atau timbal balik, merupakan isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa feedback, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Jadi, melalui feedback, si pengirim pesan dapat mengetahui apakah penerima pesan memahami atau tidak isi pesan yang diberikan. Anak-anak, tanggapan atau feedback dari komunikasi terdiri dari beberapa jenis loh. Yang pertama adalah zero feedback, merupakan respons yang diberikan oleh komunikan tidak dapat dimengerti oleh komunikator. Respons seperti ini dapat terjadi apabila ada penggunaan istilah bahasa yang tidak sepaham. Jadi misalnya si komunikator sudah memberikan informasi nih kepada si komunikan, lalu komunikan membalas atau merespon informasi yang diberikan oleh komunikator. Namun si komunikan menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang tidak dimengerti oleh si komunikator, maka terjadilah zero feedback. Tanggapan yang kedua yaitu positive feedback, merupakan respons yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat positif, sehingga komunikan bersedia berpartisipasi memenuhi ajakan dari komunikator. Jenis tanggapan yang ketiga adalah neutral feedback, di mana respons di sini tidak memihak. Artinya, respons yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung ataupun tidak menentang komunikator. Jenis respons atau tanggapan yang keempat adalah negative feedback, di mana respons yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu informasi. Di sini kegiatan komunikasi itu berfungsi sebagai penyimpanan data, fakta,
opini, dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar sana. Yang kedua adalah sosialisasi, yaitu menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga, sebagai motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dan mereka dengar. Fungsi yang keempat adalah sebagai bahan diskusi, di mana komunikasi ini menyediakan informasi untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak. Fungsi yang kelima, memajukan kebudayaan, yaitu komunikasi sebagai media massa yang menyebarkan hasil-hasil kebudayaan melalui beraneka ragam program siaran atau penerbitan buku. Fungsi komunikasi yang selanjutnya adalah sebagai hiburan, di mana melalui berbagai macam cara, media komunikasi difungsikan dan telah banyak dijadikan sebagai alat hiburan dalam rumah tangga atau hiburan untuk seseorang. Dan fungsi komunikasi yang terakhir adalah integrasi, yaitu menjembatani perbedaan baik antar suku bangsa maupun antar bangsa dalam upaya memperkukuh hubungan dan pemerataan informasi. Berikut adalah tujuan komunikasi. Menurut Hewitt, tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari atau mengajarkan sesuatu, di mana komunikasi ini juga berperan untuk mengajarkan orang lain yang mendapatkan informasi terkait dengan informasi yang diterimanya. Jadi, ketika informasi yang diterima itu berupa data, fakta, ataupun pengetahuan, maka informasi dari komunikasi tersebut akan menjadi pelajaran dan mengajarkan orang yang mendengarkan informasi. Tujuan yang kedua, mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi misalkan ketika komunikasi itu terjalin, memang tujuannya untuk mempengaruhi, untuk misalkan penawaran barang dan lain-lain. Akhirnya orang yang mendapatkan informasi tersebut jadi ingin membeli barang yang ditawarkan. Nah, itu salah satu bentuk tujuan dari mempengaruhi perilaku seseorang. Tujuan yang ketiga adalah mengungkapkan perasaan, di mana komunikasi juga dapat tujuan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh si komunikator kepada komunikan, sehingga komunikan mengerti akan perasaan yang dirasakan oleh si komunikator, atau bahkan sebaliknya. Yang keempat yaitu menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Jadi di sini tujuannya untuk mungkin mengklarifikasi ketika ada prasangka kepada si komunikator, sehingga komunikator itu menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan, seperti itu. Yang kelima yaitu berhubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi juga bertujuan untuk menjaga agar kita tetap bisa membangun hubungan dengan orang lain. Yang keenam yaitu menyelesaikan sebuah masalah. Di sini komunikasi untuk mengatasi konflik yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Yang ketujuh yaitu mencapai sebuah tujuan, di mana komunikasi ini pasti kan ada tujuannya ya. Jadi untuk mencapai tujuannya maka diperlukan komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan. 8. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Jadi sama seperti menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi komunikasi di sini ditujukan untuk menurunkan ketika terjadi konflik atau ketegangan di antara beberapa pihak. Yang kesembilan adalah menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Jadi tujuan komunikasi di sini itu untuk menumbuhkan minat terhadap suatu hal akan informasi maupun data ataupun fakta yang memang diinginkan untuk diketahui oleh si komunikan ataupun komunikator. Berikut adalah proses komunikasi. Di sini proses komunikasi berawal dari komunikator atau si pemberi pesan. Selanjutnya adalah encode. Encode adalah komunikator mengungkapkan perasaan ke dalam kode atau lambang dalam bentuk kata ataupun non-kata seperti raut wajah ataupun gerak-gerik. Selanjutnya ada pesan atau informasi. Selanjutnya ada media. Media di sini adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah decode. Decode di sini adalah komunikan memasukkan kode atau menerima informasi yang disampaikan oleh si komunikator. Lalu selanjutnya komunikan memberikan respons atau tanggapan kepada komunikator dan begitu seterusnya. Namun pada saat terjadinya proses komunikasi juga terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di antara komunikator dan komunikan. Berikut adalah macam-macam proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu arah. Di sini komunikasinya berlangsung dari satu pihak saja dan tidak memberi kesempatan komunikan untuk memberikan respon. Jadi si komunikator ini hanya sekedar menyampaikan informasi kepada komunikan dan komunikan itu tidak perlu menyampaikan responnya.
Contohnya adalah pemberian pesan melalui papan reklame ataupun baliho. Jadi dengan menggunakan media tersebut, si komunikan atau orang yang menerima pesan tidak dapat memberikan feedback kan kepada si pemberi pesan gitu. Macam proses yang kedua adalah komunikasi dua arah. Di sini komunikasinya berlangsung antara dua pihak dan disertai dengan timbal balik. Ini misalkan kayak orang yang sedang bertelepon gitu. Ketika ada seseorang yang berbicara melalui telepon, maka akan ada timbal balik kan. Yang satu jawab terus yang satu lagi berbicara, begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga adalah komunikasi ke segala arah. Di sini komunikasinya berlangsung dari berbagai komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi. Seperti misalkan pada saat guru sedang mengajar di kelas dan terjadi diskusi di antara kelas. Nah, di situ kan terjadi banyak ya, komunikatornya banyak, komunikannya juga banyak gitu. Jadi pada saat diskusi terjadi, satu orang bisa menjawab pertanyaan yang satunya atau yang lain menanggapi, maka terjadilah komunikasi ke segala arah. Berikut adalah faktor keberhasilan komunikasi. Agar komunikasi bisa efektif, ada 7 faktor yang harus diperhatikan atau disebut dengan The Seven Communication menurut Scott M. Kultip dan Ellen H. Center dalam bukunya Effective Public Relations sebagai berikut. Yang pertama ada credibility atau kepercayaan. Dalam komunikasi, antara komunikator dan komunikan harus saling mempercayai. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil karena dengan tidak adanya rasa saling percaya akan menghambat komunikasi. Yang kedua adalah konteks atau hubungan. Di sini keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi kondisi lingkungan saat komunikasi berlangsung. Misalnya membicarakan suatu hal yang tidak perlu pada saat si pendengar itu sedang berduka atau sedang bersedih gitu. Jadi tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Yang ketiga adalah konten atau isi. Komunikasi harus dapat menimbulkan kepuasan antara kedua belah pihak. Kepuasan ini akan tercapai apabila isi berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan sebaliknya pihak komunikan mau memberikan reaksi atau respons kepada pihak komunikator. Yang keempat adalah clarity atau kejelasan. Kejelasan yang meliputi kejelasan isi berita, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan istilah-istilah yang digunakan dalam menggunakan lambang-lambang pada saat berkomunikasi. Selanjutnya adalah continuity and consistency atau kesinambungan dan konsisten. Komunikasi harus dilakukan secara terus-menerus dan informasi yang disampaikan jangan bertentangan dengan informasi terdahulu atau konsisten. Jadi kalau pada saat itu informasi yang disampaikan atau data yang disampaikan A, ya sudah jangan memberikan informasi atau data yang B gitu. Jadi harus konsisten dengan apa yang dibicarakan sebelumnya. Selanjutnya adalah capability of audience atau kemampuan pihak penerima berita. Pengirim berita harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak penerima berita. Jangan menggunakan istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti oleh penerima berita. Selanjutnya adalah channels of distribution atau saluran pengiriman berita. Agar komunikasi berhasil, hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi yang sudah biasa digunakan dan sudah dikenal oleh umum, misalnya media cetak, televisi, dan telepon. Komunikasi yang terjalin dapat mengalami hambatan loh. Nah, berikut adalah faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, kurangnya kecakapan. Kurang cakap berbicara, kurang mendengarkan dapat menghambat jalannya komunikasi. Untuk mengatasinya, harus banyak belajar dan berlatih berbicara, menulis baik teori maupun praktik. Yang kedua adalah sikap yang kurang tepat. Sikap yang kurang baik dan kurang tepat dapat mengurangi keberhasilan komunikasi. Cara mengatasinya yaitu dengan sikap yang simpatik dan muka yang manis. Jadi jangan sampai pada saat kalian berkomunikasi dengan seseorang, kalian memasang muka yang jutek, muka yang masam sehingga dinilai memiliki sikap yang kurang tepat pada saat berkomunikasi. Yang ketiga adalah pengetahuan yang kurang. Kurang pengetahuan atau tidak seimbang menjadi hambatan dalam memberikan informasi maupun dalam menyajikan materi. Untuk mengatasinya, maka pembicara sebaiknya menyesuaikan diri dengan pendengar. Selanjutnya adalah kurang memahami sistem sosial. Di sini pembicara dan pendengar kurang memahami sistem sosial baik secara informal maupun formal. Untuk mengatasinya, kedua belah pihak harus memahami kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang ada. Selanjutnya adalah prasangka yang tidak beralasan. Untuk kelancaran komunikasi, sikap curiga yang bersifat negatif harus dihilangkan ya.
Next yaitu kesalahan bahasa. Terjadinya penafsiran, kesalahpahaman karena perbedaan arti dan istilah dari bahasa. Kesalahan semacam ini disebut dengan kesalahan semantik. Jadi misalkan ada bahasa Jawa, bahasa Sunda yang sebenarnya pelafalannya sama namun ternyata beda arti. Nah, ini bisa jadi hambatan. Selanjutnya adalah jarak fisik. Komunikator dan komunikan yang jaraknya berjauhan sehingga komunikasi tidak lancar dan efisien. Untuk mengatasinya menggunakan media komunikasi yang canggih, misalnya telepon, telegram, email, dan lain-lain. Namun jika menggunakan media ini juga tidak terlepas dari hambatan ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan telepon dan lain-lain pasti akan ada hambatan mungkin dari sinyal ataupun kuota internet yang dibutuhkan. Berikutnya adalah gangguan indera. Indera yang tidak sehat dapat menghambat komunikasi, misalnya suara yang serak karena batuk dapat menghambat komunikasi, atau pendengaran dari si komunikan yang kurang baik juga dapat menghambat komunikasi. Faktor yang selanjutnya adalah verbalistis. Komunikasi yang berlebihan dan hanya menyampaikan kata-kata saja akan sangat membosankan, mengaburkan isi dan tujuan komunikasi. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan alat peraga. Dan yang terakhir adalah komunikasi satu arah. Misalnya, pembicara berbicara terus dari awal sampai akhir, tidak memberikan kesempatan untuk bertanya kepada pendengar sehingga akan mengakibatkan tidak adanya komunikasi timbal balik dan tidak jelas. Next, kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis komunikasi. Anak-anak, jenis-jenis komunikasi dibagi dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu berdasarkan cara penyampaiannya. Dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang berlangsung secara tatap muka atau face to face. Jadi kalau misalkan kalian berkomunikasi langsung nih, berhadapan dengan orang yang kalian ajak bicara, itu namanya komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi tidak secara tatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak, tempat, dan waktu. Seperti kalau misalkan kita belajar menggunakan Zoom meeting, berarti itu adalah contoh dari komunikasi tidak langsung karena kita tidak dalam satu tempat dan kita berjarak dengan menggunakan media lain untuk komunikasinya, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis komunikasi berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama ada komunikasi primer. Di sini penyampaian informasi menggunakan lambang-lambang sebagai media secara langsung. Jadi pada saat kita berbicara secara langsung atau face to face, kita kan pasti menggunakan gerak tubuh atau lambang-lambang lainnya. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi primer. Yang kedua adalah komunikasi sekunder. Di sini penyampaian informasi mempergunakan alat atau media karena jarak yang jauh atau jumlahnya banyak. Jadi ini sama seperti komunikasi tidak langsung dan disebut juga dengan komunikasi sekunder karena menggunakan alat atau media untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah komunikasi linier, yaitu sebuah komunikasi yang terdiri atas dua garis lurus di mana proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Jadi komunikasi linear itu hanya berlangsung secara satu garis gitu. Jadi tidak ada timbal balik feedback antara komunikator ke komunikan. Jadi misalkan komunikator memberikan informasi ke komunikan nih, lalu sudah informasinya cuma sampai situ saja dan komunikan tidak memberikan respon kepada si komunikator. Misalkan contoh komunikasi yang bentuknya perintah atau seperti informasi yang ada di papan reklame seperti itu. Jadi tidak ada timbal balik atau respon dari si komunikan kepada komunikator. Yang keempat adalah komunikasi sekunder. Di sini proses komunikasi berawal dari sender kepada receiver, kemudian receiver memberikan umpan balik dan proses ini bisa berulang-ulang sehingga membentuk lingkaran. Nah, untuk komunikasi sekunder ini contohnya pada saat kita mengobrol dengan seseorang nih. Pada saat kita ngobrol itu kan adanya timbal balik respons dari komunikan kepada kita, terus kita respon lagi kepada komunikan dan berlangsung seperti itu. Jadi membentuk sebuah lingkaran karena respon tersebut diberikan oleh kedua pihak. Next kita bahas tentang jenis komunikasi berdasarkan jenis media yang digunakan. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya menulis, membaca, mendengarkan, berpidato, dan diskusi.
Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan tidak mempergunakan kata-kata, baik tulisan ataupun ucapan, melainkan mempergunakan gerakan-gerakan atau lambang-lambang. Contohnya adalah ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan atau gerak isyarat. Next adalah jenis komunikasi berdasarkan jumlah personil yang berkomunikasi. Ada komunikasi perseorangan. Di sini komunikasinya dilakukan satu orang sebagai komunikator dan satu orang lainnya sebagai komunikan. Jadi hanya melibatkan dua orang ya. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berisi pembicaraan yang bersifat tukar pikiran yang terjadi antar sekelompok orang. Jadi kayak seperti kita dalam kelas ya, kita sedang belajar, terus kita ada diskusi, nah itulah komunikasi kelompok. Dan selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal terdiri dari 3 jenis, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi antara pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya. Jadi kalau ditarik berdasarkan garis, garisnya itu garis lurus dari atas ke bawah gitu. Berarti ini dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Nah, kalau komunikasi horizontal adalah komunikasi antar bagian yang bertingkat atau selevel. Jadi kalau atasan sesama atasan, kalau bawahan sesama bawahan. Karena kalau ditarik garis, ini garisnya lurus ke samping. Sedangkan komunikasi diagonal adalah komunikasi antar bagian yang tidak mempunyai wewenang langsung. Contohnya adalah misalkan pegawai yang berkomunikasi dengan bukan atasannya gitu. Jadi misalnya dia bekerja di bagian keuangan. Atasannya itu kan berarti manajer keuangan. Nah, dia berkomunikasi dengan manajer lain selain di manajer keuangan, misalkan manajer produksi, manajer HRD gitu. Jadi tidak ada wewenang langsung antara manajer HRD dengan si karyawan bagian keuangan tadi. Nah, inilah bentuk dari komunikasi diagonal. Jadi kalau misalkan ditarik berdasarkan garis diagonal itu miring ke samping ya, jadi tidak ada wewenang langsung seperti itu. Yang kedua adalah komunikasi eksternal. Di sini komunikasinya terjadi antara instansi atau organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Misalnya komunikasi antara pegawai dengan para pembeli atau para customer, atau misalkan komunikasi antara pegawai dengan investor, pemegang saham, atau juga komunikasi antara pegawai dengan si supplier gitu. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi komunikasi dalam dunia bisnis part 1. Jadi masih ada lanjutannya ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.